Singa tidak perlu menggonggong seperti anjing. Dia cukup diam saja, tapi musuhnya sudah ketakutan. Nah, ini orang dia singa. Tidak perlu berkuar-kuar, keluar kata-kata kasar, keluar binatang-binatang, keluar sumpah serapah caci maki, tapi cukup dengan perbuatannya. Maka tunjukkanlah prestasi. Singa selalu dijadikan sebagai simbol raja hutan itu. Singa apa harimau? Singa. Di Inggris orang pakai gelar rajanya singa, maka disebut Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa. Sampai ke Pulau Sumatera di bagian utara, di gambarnya tertempel di kelas-kelas waktu kita masih SD, Raja si singa, Mangaraja yang ke-12, pahlawan nasional. Sampai ke Riau, di kampung halaman saya, nama raja di Riau, Kerajaan Indragiri namanya, disebut dengan Raja Narasinga. Lalu kemudian pada zaman Nabi SAW, sahabat yang tangguh digelar dengan Asadullah, singa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Barat menyebut Richard the Lionheart, berhati singa. Sumatera Utara, si singa Mangaraja. Di Riau, Narasinga. Sahabat Nabi, Asadullah, singa Allah. Sampai ke Jawa Barat, Jasinga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau saya nanti ditanya orang, Ustadz pernah ceramah di Papua? Pernah. Pernah Ustadz ceramah di Pulau Sabang ujung kilometer 0? Pernah. Pernah menceramah di raja di hutan belantara? Sudah pernah. Sifat-sifat singa ada pada masyarakat Jasinga ini, insya Allah. Apa sifat singa yang pertama? Singa tidak mau makan kecuali hasil terkamannya sendiri. Dia tidak mau makan hasil terkaman babi hutan. Dia tidak mau makan hasil terkaman serigala. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh serigala. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh anjing hutan. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh binatang yang lain. Singa mengejar, singa menerkam, singa mengambil, singa memakan hasil terkamannya sendiri. Mudah-mudahan ini salah satu sifat masyarakat Jasinga. Dia hanya mau memakan hasil kerjanya. Adapun orang yang memakan hasil kerja orang lain, itu namanya singa maling. Masya Allah, ini Al-Furqan bajunya hijau semua. Saya tidak dikasih tahu. Kalau tahu saya bawa baju hijau dari rumah. Tapi ternyata sorban hijau yang dibawa Ustadz Abdul Somad pun tidak laku di Jasinga. Diganti dengan sorban coklat. Ini warna singa. Supaya tadi sorban saya itu tipis kecil, jadi biar nampak mengembang seperti singa. Supaya nampak, ini dipasangkan oleh Pak Ketua Al-Furqan supaya Ustadz nampak lebih gemuk dikit. Soalnya tadi protokol sudah ngasih tahu, yang akan menyampaikan tausiah malam ini adalah guru besar kita. Dalam hati saya, apanya yang besar? Berat saya cuma 50 sebelum Covid, setelah Covid naik 57. Karena di rumah jarang keluar, makan minum naik. Pulang dari Jasinga tambah naik. Karena tadi dikasih makan tom yam. Masya Allah, habis itu durian. Itu maka suara ini menggelegar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi malam di Jasinga? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Disampaikannya tentang singa. Sifat yang pertama, dia mesti mencari nafkah. Dia tidak menipu untuk mendapatkan apa yang ada di kantong orang lain. Dia tidak membohong, dia tidak berdusta. Dengan tetes puluh keringatnya, dia keluar dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sifat singa yang kedua, dia kalau sudah dapat hasil buruannya, dia tidak habiskan sendirian. Yang pertama, dia makan pada bagian perut usus karena lembut. Setelah itu dia makan dagingnya. Setelah itu dia biarkan sisakan. Ada daging-daging tulang-tulang diambil oleh hiena, ada yang dimakan oleh serigala, ada yang diambil oleh anjing hutan, lalu dimakan oleh tikus-tikus, lalu kemudian datang kucing hutan, lalu kemudian datang semut-semut. Ciri singa yang kedua, berbagi kepada orang lain. Jadi kalau ada orang di Jasinga tiba-tiba makan ikan, habis tulang-tulangnya semua. Rumah makan ikan bakar Jasinga, tulang lunak habis semua. Kucing-kucing melelehkan air mata. Lalu untuk aku mana?
Kita ini tidak boleh angkuh dan sombong, mesti berbagi. Maka orang-orang Jasinga yang merantau ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, ke Sumatera, ke Papua, setelah dia dapat, dia tidak makan sendiri. Dia tidak berpikir untuk rumah saya, mobil saya, anak saya. Tapi dia pulang ke Jasinga, dia bangun masjid. Pulang ke Jasinga, dia bangun pondok pesantren tahfiz Quran. Pulang ke Jasinga, dia sekolahkan anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Pulang ke Jasinga, dia adakan acara tablik akbar, diundang qori internasional juara dunia, diundang seluruh qori di dunia ini. Yang juara nomor 1 Al Mukarram, suaranya menggelegar luar biasa. Tadi saya minta doakan, begitu beliau duduk saya bisikkan ke telinganya, Ustaz, doakan anak cucu saya bisa jadi qori seperti Ustaz. Kata beliau, insya Allah Ustaz Somad. Habis itu kami pun selfie. Doakan supaya anak Ustaz Somad bisa jadi qori seperti beliau. Lebih 40 orang mengaminkan, insya Allah anak saya jadi qori. Dulu almarhumah emak saya ingin punya anak jadi qori seperti juara-juara internasional. Aku tidak mau kau ceramah Somad, aku tidak suka kau ceramah, aku mau kau jadi hafal Quran dan qori. Sekarang baru saya paham kenapa almarhumah emak saya ingin saya jadi qori. Karena qori nggak ada yang nggak senang, semuanya senang, betul? Coba kalau dulu saya jadi qori, pasti semuanya senang, nggak ada haters yang membenci, iya kan? Tapi takdir berkata lain. Saya jadi penceramah, akhirnya banyak pembenci, banyak haters, banyak buzzer, banyak bully, banyak jempol terbalik. Akhirnya sekarang saya paham, ternyata jadi penceramah ini berat. Penceramah ini berat, biar aku aja Ustaz. Ada anak kita nanti yang ceramah, Allahu Akbar. Ada anak kita nanti yang menjadi qori, sallu ala nabi. Ada anak kita nanti yang jadi bupati, amin. Ada anak kita yang jadi gubernur, amin. Ada anak kita yang jadi babinsa, amin. Ada anak kita yang jadi babin kamtipmas, amin. Tapi tidak ada anak kita yang jadi babi hutan, karena dia hanya akan menjadi santapan singa, betul? Insya Allah jadi apapun anak kita, jadi polisi dan tentara, jadi ustadz, ulama dan pejabat, itu hanya jalan setelah kau berhasil dapat rezeki bangun kampung halaman seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jasinga. Sifat singa yang ketiga, singa tidak sendirian. Singa selalu bergerombol, tapi manusia tidak bergerombol. Manusia berjamaah. Yang sendirian itu bukan singa. Singa selalu bergerombol, berkerumun. Ustaz tahu dari mana? Saya masuk ke kebun binatang melihat singa bergerombol. Saya melihat acara flora dan fauna, melihat singa bergerombol, beramai-ramai. Mereka mengintai bison yang menyeberang sungai. Mereka melihat ada harimau. Mereka melihat ada sapi, kerbau, kambing. Mereka beramai-ramai, berjamaah. Acara pada malam hari ini terjadi karena berjamaah. Kenapa singa-singa perempuan yang mengamuk? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita malam ini berjamaah. Berjamaah di Jasinga, berjamaah menolong agama Allah, berjamaah pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Itu ada saudara-saudara kita yang lagi jualan kalender, mohon dibeli kalendernya. Kenapa? Karena ada gambar Ustaz Somad. Ada ya? Ada, hampir tadi dia bilang nggak ada. Insya Allah ada gambar alim ulama. Oh, jangan-jangan Ustaz kerjasama sama jual kalender ini. Kalau kita bantu saudara kita, kalau mau beli barang-barang, belilah kira-kira yang membantu orang untuk hidup, bukan orang cari kaya. Ada orang kalau kita beli barangnya dia cari kaya. Ada saudara kita kalau beli dia untuk hidup. Mau bantu orang cari kaya atau untuk hidup? Untuk hidup. Kalau bantu saudara kita, belanja ke warung tetangga. Saya sampai hari ini masih belanja ke warung tetangga. Saya bisa pergi ke belanja ke toko yang besar, tapi belanja membantu saudara kita. Kalau beli ke saudara kita nawarnya boleh, tapi jangan membunuh. Ini ikannya berapa? 15.000, 3.000 ya. Tapi kerjasama yang paling baik adalah bekerja sama dalam masjid, sholat berjamaah. Karena orang masuk surga tidak egois. Orang masuk surga itu bukan seperti orang naik kereta api dapat kursi, yang penting udah dapat pura-pura tidur. Enggak. Orang masuk surga itu dia melek, dia lihat mana Ustaz Abdul Somad. Orang Jasinga sayang dengan Ustaz Abdul Somad, betul? Nanti begitu mereka masuk ke dalam surga, mereka tanya malaikat, "Hai malaikat, mana Ustaz Abdul Somad?" Kata malaikat, "Dia sudah lama nunggu ente." Di mana dia sekarang? Di ruang VVIP di atas. Amin. Alhamdulillah orang Jasinga mau mengaminkan.
Jangan Abdul Somad masuk surga bukan karena amal ceramahnya, bukan karena tahajud malamnya, bukan karena zikir dan titelnya. Mungkin Abdul Somad masuk surga karena orang Jasinga yang tulus dan ikhlas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jaga jamaah, jangan sendirian-sendirian. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Tapi saya yakin dan percaya orang Jasinga hari ini menjaga ukhuwah persaudaraan sampai hari kiamat tetap bersaudara, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sekarang yang kelima. Yang keempat, apa kelebihan singa? Singa tidak perlu menggonggong seperti anjing. Dia cukup diam saja, tapi musuhnya sudah ketakutan. Nah, ini orang Jasinga. Dia tidak perlu ngomong menggelegak. Awas kamu, kubunuh nanti. Nah, dia diam aja. Maka tidak perlu banyak ngomong. Tapi Ustaz banyak ngomong, saya ceramah. Gak mungkin saya datang diam aja. Ceramah Abdul Somad terukur, semua orang paham. Semua orang yang mendengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad tidak akan bertanya dalam hatinya sambil merenung, kapankah tausiah ini berakhir? Dia cukup melihat botolnya. Kalau begini berarti setengah jam selesai. 300 ml. Singa tidak perlu berkuar-kuar, keluar kata-kata kasar, keluar binatang-binatang, keluar sumpah serapah caci maki, tapi cukup dengan perbuatannya. Maka tunjukkanlah prestasi. Ini yang akan membuat anak-anak muda Jasinga nanti dihormati, dimuliakan di masa akan datang.